yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa versi khasnya? Prinsip saya hanya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami. Membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah. Untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 1 Menara Kompas, Jakarta. Inilah Talkshow Nasional Tribun Network. Mata lokal memilih. Hadirin dimohon berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut pembawa acara kita, Delta Lidina Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan untuk hadirin yang sudah bergabung di sini, tentunya di acara Talk Show Nasional Mata Lokal Memilih Series. Dan untuk seri kedua ini, Tribun News mengambil tema Partai Politik Berebut Suara Selebritas, membaca konstelasi politik nasional setahun menjelang pemilu 2024. Tepuk tangan untuk kita semua.
Saya Delta Lidina sebagai pembawa acara di siang ini dan memang sebuah kebanggaan bagi kami Tribun Network, jaringan portal media terbesar yang tersebar pula di seluruh Indonesia bisa kembali menghadirkan acara ini dan tentunya dalam rangka menyambut perhelatan akbar pemilu dan pilkada serentak 2024. Dan tentunya saya akan sedikit menginformasikan seputar Tribun Network. Kami dengan kemampuan menjangkau 470 kota se-Indonesia, 87 juta user setiap hari, dan lebih dari 400 juta page views, serta video views sosial media pada all network. Tribun tentu ingin berkontribusi menghadirkan informasi-informasi yang tidak saja kredibel, tapi juga mencerahkan dan memberikan makna bagi masyarakat. Dan dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang memang sudah di depan mata. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa terlebih dahulu para tamu undangan, para narasumber, baik yang sudah bergabung secara offline di Studio 1 Menara Kompas, maupun yang sudah bergabung lewat ruang virtual yang sudah join melalui aplikasi Zoom. Saya akan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber. Yang pertama, ada Mbak Krisdayanti. Halo, apa kabar Mbak? Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian selamat datang kepada Mbak Arzetti Bilbina. Halo Mbak Arzetti Bilbina. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Mbak Oki Asokawati, politisi Partai Nasional Demokrat. Tentunya saya juga akan mengucapkan selamat datang terima kasih telah memenuhi undangan kami Bang Deddy Gumelar, politisi Partai Gelora. Apa kabar Bang Miing? Dan tentunya Bapak Petrus Haryanto, CEO dan founder IT Research and Political Consultant IPOL. Halo Bang Petrus. Dan terima kasih pula saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Nugroho Setiawan. Dan tentunya saya juga tidak akan lupa menyapa CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Selamat siang Pak. Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra. Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama Permodalan Nasional Madani atau yang mewakili, dan para pimpinan redaksi GM Business, manajer konten yang sudah tergabung di ruang virtual untuk siang hari ini di seluruh Nusantara. Selamat bergabung dan jangan sampai meninggalkan acara yang sangat luar biasa di hari ini. Kemudian para undangan, rekan-rekan Komisioner KPUD Provinsi dan Kota Kabupaten di seluruh Indonesia, pemerhati pemilu, ada pula organisasi masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa dari BEM Universitas Nasional. Ada pula dari BEM UHAMKA Jakarta, dari BEM UPN Veteran, dan kemudian yang terakhir dari BEM IISIP Jakarta. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Rana Pasupati, tadi sudah sempat menghibur kita dengan penampilan pertama. Rana Pasupati juga akan menghibur kita nanti di sesi terakhir. Dan kemudian hadirin saya selanjutnya akan mengundang CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Agak grogi ini di depan para selebriti dan para politisi. Pertama tentu yang terhormat kepada, saya menyebut yang pertama dulu ini Pak Tantowi, sudah join lewat online dari Golkar. Mbak Krisdayanti, tadi mestinya nyanyi di depan ya, Pak, mana Pak Sopati, hati-hati loh, ada pesaingnya tadi hampir rebut mic tuh Mbak Krisdayanti ya. Mbak Arzetti terima kasih, Mbak Oki terima kasih. Nah ini ada dua nama nih, ada Miing Bagito atau Deddy Gumilar ya. Terima kasih sudah datang dari IPOS Mas Petrus sama Pak Dr. Nugroho ya. Ini Pak Dokter, ini dokter tapi juga sekaligus politisi ya, menggambarkan banyak perspektif nih di acara ini. Teman-teman dari Tribun yang di sini maupun seluruh Indonesia, Mas Feby yang akan jadi moderator kita. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan cerita 3 hal terkait acara ini. Yang pertama, mata lokal. Ya, itu tentang perspektif, tentang cara melihat
persoalan. Kenapa ini penting? Karena Indonesia ini begini luasnya, 17 ribu pulau, beragam etnik gitu ya. Belum pernah kejadian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki akses untuk dilihat. Yang terjadi adalah orang-orang di sebagian besar wilayah Indonesia itu hanya melihat. Menonton teman-teman dari Jakarta berbicara, melihat persoalan, mendefinisikan persoalan, dan teman-teman kita di daerah menerimanya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau demokrasi mestinya seluruh perspektif lokal mendapat panggung ke panggung nasional. Itulah kenapa Tribun lahir dan bercita-cita untuk memberi akses ke seluruh daerah. Saya ingin orang Papua berbicara tentang Papua, tentang diri mereka sendiri. Masalah Papua jangan hanya dilihat oleh orang Jakarta. Ya kadang-kadang mereka sendiri merasa teralienasi, merasa terasing. Kita datang ke Bali, kita lihat persoalan dari sudut pandang orang Bali. Kita datang ke Medan seperti itu juga dan seterusnya. Itulah mata lokal memilih. Ya, jadi kita pengen pilihan itu diserahkan kepada perspektif lokal. Karena menurut saya ini menarik ya. Kalau Bapak dan Ibu, ya Ibu Krisdayanti udah di DPR ya, Ibu Arzeti juga di DPR. Pada saat merumuskan kebijakan, itu kan sebenarnya melihat masalah itu dari berbagai macam perspektif. Dan ketika kebijakan itu, regulasi itu ketok palu, itu sebenarnya adalah puncak dari berbagai macam perspektif. Dan menjamin bahwa seluruh perspektif ini punya akses ke wilayah regulasi, itu sama dengan menjamin kebinekaan Indonesia. Jadi itu cara kita melestarikan keanekaragaman Indonesia. Itu poin yang pertama ya. Terima kasih. Ini serius sekali, Tribun 36 tahun. Dan Tribun menempuh cara yang berbeda dengan banyak media di Jakarta. Untuk memastikan bahwa mata lokal ini punya ruang. Reporternya harus dari daerah itu, editornya juga harus dari daerah itu. Karena seringkali wartawan dari daerah menulis, kemudian diedit dari Jakarta, itu dia lebih prioritaskan perspektif Jakarta daripada perspektif daerah. Jadi contoh sederhana, kalau ini kebetulan kantor kita di Palmerah, kalau macet di Palmerah dan kita merasa itu berita nasional. Padahal sebenarnya nggak usah ke Bandung 150 km ya, orang di Cipete sana udah nggak peduli sama berita di Palmerah gitu ya. Nah ini democratize akses kepada semua orang untuk dilihat dan melihat. Dan menurut saya itu adalah substansi daripada demokrasi. Dan itulah kenapa kita gelar mata lokal memilih dan berseris. Ya, Mas Febi tadi ingatin saya, serisnya berapa lama? Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPR RI itu Februari. Dan akan dilanjutkan dengan Pilkada November. Kan gitu kalau nggak berubah. Artinya ini serisnya akan panjang dalam rangka menjaring semua perspektif ini. Ya. Itu poin yang pertama. Jadi sangat terhormat Bapak dan Ibu narasumber datang ke sini untuk memperkaya perspektif ini. Ya, dari artis, ya, dari dokter dan dari berbagai macam perspektif. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah cara paling beradab, paling civilized untuk mengganti kepemimpinan. Dan ini pesta besar Bapak dan Ibu tentu. Presiden, wakil presiden, seluruh anggota DPR, DPD, anggota DPRD 1, DPRD 2 akan berganti melalui mekanisme demokrasi pada bulan Februari. Mereka akan menentukan kita ke kiri atau kita akan ke kanan. Mereka akan menentukan apakah Indonesia ini akan tetap warna-warni, Bhinneka Tunggal Ika atau menjadi satu warna. Mereka menentukan berapa besar kita bayar pajak besok. Jadi sangat penting di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itulah apa yang sedang kita akan diskusikan sebentar, itu tentang pemilu, tentang mekanisme mengganti kepemimpinan secara demokratis dan damai. Dan semoga kita semua, ya, seluruh bangsa Indonesia melakukan proses ini dengan damai untuk menuju kepada kejayaan Indonesia. Yang ketiga, ini poin yang ketiga. Untuk memastikan bahwa
media bisa menjalankan fungsinya dengan baik untuk bangsa, untuk negara, untuk Bhinneka Tunggal Ika, maka media harus netral secara politik. Dan Tribun ingin memastikan dia harus netral. Karena Bapak dan Ibu sekalian, Tribun ini ada di Aceh, ada di Bali, ada di Kupang, ada di Flores, ada di Manokwari, ada di Jayapura, ada di Manado. Beragam sekali, sangat Indonesia. Ya, karena itu kalau Tribun tidak memihak kepada kebinekaan Indonesia, maka Tribun tidak akan eksis di seluruh Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu mestinya bukan cuma cita-cita bangsa, tapi juga adalah cita-cita Tribun, dan ingin memastikan bahwa Tribun netral. Dan saya hampir 30 tahun jadi wartawan, sejak belum ada digital sampai sekarang digital sudah luar biasa. Saya belum pernah menyaksikan betapa pentingnya sekarang media yang netral, independen untuk mengawal proses demokrasi berjalan dengan baik. Itu 3 pengantar, semoga menikmati acara sebentar. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Satyom. Baik, terima kasih sambutan dari Bapak Dahlan Dahi. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk Mas Tantowi Yahya yang sudah bergabung melalui ruang virtual Zoom. Selamat bergabung pula untuk sampai nanti acara selesai. Dan saya juga akan sedikit menyuplik sambutan dari Bapak Dahlan Dahi tadi. Kami Tribun Network hadir dengan kekuatan 68 jaringan media digital yang tentunya tersebar dari Aceh hingga Papua Barat Daya. Dan kami terus berkembang, Tribun News terus berkembang memperluas jaringannya di seluruh pelosok Indonesia, dan sebentar lagi atau tepatnya di akhir bulan ini kami akan menambah jaringan satu network di wilayah timur Indonesia, yakni tribunsorong.com. Tanpa terasa, pemilu semakin dekat. Adu strategi antar partai politik pun sudah mulai dilakukan. Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2020. Kehadiran para calon dari industri hiburan seakan menjadi jalan pintas untuk menjadi juara. Padahal belum tentu jadi jaminan ia bakal menghasilkan banyak suara. Mampukah para selebritas menunjukkan kelasnya di arena politik yang sesungguhnya? Atau hanya sekedar curi-curi panggung ala kadarnya? Pergi ke tarik suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, menjadi moderator dalam acara yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Tepat 1 tahun lagi, 14 Februari 2024, pemilu siap digelar. Konstelasi nasional pun terus menghangat. Pasca tahapan dimulai dan partai politik peserta pemilu telah diumumkan. Ruang publik banyak diisi oleh adu opini antar kubu, siapa yang layak jadi pemimpin republik ini atau pantas menjadi para wakil rakyat. Tarik-menarik kepentingan dimulai. Saling mendukung juga saling menjatuhkan. Siapa berkawan dengan siapa dan siapa melawan siapa. Di sisi lain
adu strategi antar partai mulai berjalan. Berebut selebritas dari jalan pintas mengeruk suara massa. Dan kita telah hadir para narasumber kita yang luar biasa. Saya ingin mengundang ke kursi ini Bang Deddy Gumilar di sebelah sana, Bang Miing, mohon izin. Ya, lalu beliau adalah politisi Partai Gelora nih, partai baru yang lolos verifikasi kemarin. Salam Bang Mim. Dan selanjutnya saya panggil Mas Petrus dari IPOL. Monggo Mas, di samping. Dan kemudian saya panggil dengan hormat Mbak Arseti. Nah, untuk saya ini kalau traffic light lampu hijau ini jalan terus. Iya. Dan selanjutnya Mbak Krisdayanti atau Mbak Kade ini merah berhenti. Silakan. Ah, ini luar biasa. Ini saya untung banyak karena didampingi perempuan cantik semua, Mbak. Lalu berikutnya adalah Mbak Oki Asokawati. Silakan, Mbak. Dari Partai Nasdem. Ya. Dan terlahir kepada Pak Dokter. Silakan, Mbak. Di paling ujung, Pak. Pak Dr. Nugroho Setiawan, MPC AND. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang pertama kali saya kepingin dapat satu pandangan dari Pak Petrus dulu nih, dari IPOL nih. Ya, mengenai sebenarnya penting sekalikah parpol ini menampilkan para selebriti seperti mereka ini, Mas. Untuk meraih suara supaya mereka jadi suara terbanyak lah. Kalau bisa papan atas lah, 20 di atas 20% seperti partainya Mbak Krisdayanti. Silakan Mas Petrus. Iya, sebuah kemutlakan public figure itu harus mengisi ranah kontestasi dalam pileg, nanti juga pilkada dan juga ataupun di pemilu terkait yang DPD. Yang jelas public figure tentu saja menjadi pilihan prioritas daripada partai di era terutama pemilu yang terbuka ini. Karena kita asumsikan tetap dari 2019 suara public figure ini cukup dominan mewarnai yang ada di semua dapil. Ya. Apalagi dari yang sekarang sudah menjadi 38 provinsi. Nah tentu saja gini Mas Febi, public figure ini kan ada artis. Ya. Ada banyak key opinion leader yang ada di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh desa. Mereka juga public figure, memang bedanya tidak menjadi influencer mungkin di ranah nasional. Tapi itulah ceruk yang mengapa akan diambil oleh partai mengisi kekosongan dapil-dapil yang belum tentu juga akan diisi oleh caleg yang murni kader. Nah, sebab itu di semua dapil rata-rata penguatan dari partai itu adalah memilih artis ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang memang dipasang sebagai food cater di sana kan gitu. Nah ini fenomena ini harusnya di 2024 di mana kita waktunya mencetak sejarah, karena saya menganggap pemilu itu harus siap-siap di 10 tahunan. Kalau kita kalah 10 tahun, ya ini kan, ini pemilu ini sudah pertarungan yang sangat keras kan ini di 2024 ini. Ketika kita memang sudah fix nanti di selebritas ini dan juga tokoh-tokoh masyarakat ini pada maju di sana, saya yakin persentase paling tidak 30% suara, di mana kita juga melakukan riset dengan 1.200 orang waktu 2019, itu merasakan betul efektivitas daripada kekuatan artis dan tokoh masyarakat itu mendulang suara parpol, sehingga dominannya adalah banyak caleg-caleg yang kemudian rata-rata tokoh-tokoh masyarakat itu atau public figure itu sendiri. Saya pikir itu Mas Febi. Ya. Saya ingin menyapa Pak Tantowi, Mas Tantowi, selamat siang. Mas Tantowi sudah bergabung dengan kita di ruang virtual. Halo Mas, cek suara Mas. Mas Tantowi. Assalamualaikum Mas Ferry. Aduh luar biasa, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Ini sudah kumpul bersama. Buat sahabat-sahabat saya yang ada di ruang sana, mohon maaf tidak bisa bergabung secara fisik. Iya, baik Mas Tantowi. Saya ingin bergeser ke Mbak Kade dulu, Mbak, mohon izin di. Nah, Mbak Kade dalam catatan kami ini pada pemilu 5 tahun yang lalu itu meraih suara sekitar 131 something ribu lah. Ya, betul ya.
Artinya Mbak Kade mempunyai keterpilihan yang luar biasa. Saya ingin dapat cerita pada masa lalu Mbak Kade. Apakah Mbak Kade yang sudah demikian terkenal ini perlu berkeringat untuk mengunjungi konstituen dan apakah sekarang masih perlu dirawat juga itu konstituen? Silakan Mbak. Matur nuwun Pak Febi, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya bersyukur sekali bahwa Partai PDI Perjuangan menempatkan saya di rumah saya. Jadi Dapil Malang. Jadi dapil yang tepat, saya rasa kita jadi jauh lebih mengenal mata lokal menurut Pak Dahlan dan juga kearifan lokal yang ada di situ, menyapa secara humanis warga dan masyarakat yang mungkin belum tentu bisa beli tiket konser saya, Pak. Jadi mereka kalau bahasa Jawanya tuh ketenggengan Pak Febi. Ketenggengan ya. Ketika saya mengetuk pintu rumah mereka Oke, di 600 titik 471 desa. Jadi nggak cuman duduk-duduk manis gitu Nggak nggak ya? duduk-duduk manis, jadi adik-adik, halo akademisi yang canggih-canggih semuanya. Jadi boleh panggil tante, boleh panggil ibu. Modal saya murah meriah 7 juta aja Bu beli speaker. Di setiap desa saya nyanyi. Jadi mungkin pendekatan seperti itu yang membuat saya walaupun berkeringat tapi saya nggak capek. Karena saya lebih merasa menyentuh mereka apa yang mereka rasakan seperti yang terasa jauh. Apa sih yang dibawa sebagai wakil rakyat itu apa yang mau disampaikan. Kalau tagline saya kan perempuan Indonesia kuat, perempuan kuat Indonesia hebat. Jadi ya saya merasa dengan keterwakilan saya di mana sebelumnya memang 2 senior saya tidak mewakili kebanyakan seperti suara perempuan, kesetaraan perempuan. Kalau kita bicara di Malang Raya, stunting juga masih tinggi Pak. Jadi memang saya memilih Komisi 9 dari awal saya terpilih. Jadi kalau orang berasumsi bahwa artis harus ada di Komisi 10, tapi saya memilih Komisi 9, ketemu sama Mbak Arzeti. Gitu. Mbak Kade, ini ada pertanyaan juga yang cukup menggelitik. Apakah memang dulu ketika Mbak Kade diminta jadi anggota parlemen atau calon parlemen memang dimaksudkan untuk vote getter, mendapatkan suara terbanyak untuk partai Mbak? Karena Mbak kan terkenal ya. Oh matur nuwun. Saya memang nyanyi untuk beberapa partai memang sudah saya lakukan bahkan di 20 tahun belakangan. Tapi ketika saya merasa bahwa Partai PDI Perjuangan memilih saya berarti ada hal-hal yang diharapkan. Tapi ini bukan paksaan, juga bukan ancaman. Jadi melalui Partai PDI Perjuangan saya juga yakin bahwa politik bukan sesuatu untuk mencapai ambisi atau kekuasaan individual, tapi saya melalui sebuah pendidikan politik di sekolah partai dan juga kaderisasi. Jadi saya pikir tepatlah ada rumah prosesnya saya. ya Mbak Grace. Saya sekarang bergeser ke Mbak Arzeti ini sebagai partai yang berlambang hijau ini PKB ini. Iya. Aman ya. Mbak Arzeti bisa cerita juga. Apakah Anda sebagai public figure juga keterkenalan ini lebih mudah buat Anda untuk mendapatkan dukungan suara dari dapil Anda? Tapi memang adalah selebritas meraup suara di partai politik. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa yang hadir di sini, Masya Allah ini topik yang sangat menarik, topik yang memang diperuntukkan untuk kita semua, terutama generasi-generasi milenial yang tentunya hebat kita. Nah kalau tadi dikatakan bahwa selebritas adalah figur tokoh mau bekerja seni. Dulu mungkin kalau kita bicara selebritas, adalah public figure itu adalah artis gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya semua udah bisa menjadi selebritas ya Mas ya. Oh misalnya tokoh buruh gitu ya. Mereka di lingkungannya sangat terkenal gitu loh. Tapi memang berbeda dengan tokoh yang selebritas yang dikatakan seni itu. Satu, kenal, kemudian disuka. Nah harapan dari partai politik ketika ada yang ketiga ini adalah dipilih gitu ya. Iya betul. Kalau tadi dikatakan Mas Febri bahwa apakah karena keterkenalan itu seorang selebritas kemudian terpilih? Belum tentu juga Mas gitu lah Masya Allah ya. Jadi memang kalau kita bicara adalah ketika seorang public figure atau selebritas atau selebriti kemudian diminta oleh sebuah partai
untuk menjadi kader bagian dalam pemenangan satu buah kontestan itu adalah merupakan dua regulasi yang baik, di mana partai membutuhkan selebritas yang mungkin selama ini mereka adalah pekerja yang memang notabene 3 hal sudah dimiliki, kemudian diminta, itu adalah merupakan satu nikmat ketika dia harus menurunkan dirinya untuk masuk menjadi bagian dalam pelayan masyarakat. Jadi kalau dibilang kerja keras, sangat kerja keras gitu loh. Keringat juga berarti kan? Sangat berkeringat Iya. dan nikmat, Masya Allah. Gitu ya. Pak Arseti bisa cerita sedikit bagaimana Anda merawat konstituen? Karena kan harus dirawat nih. Tanaman saja kalau nggak dirawat mati ya. Lagi konstituen. Dengan persaingan sekarang munculnya partai-partai baru seperti partainya Mas Miing. Tentu ini kan persaingan semakin ketat. Bisa cerita dong bagaimana merawat konstituen? Iya, kalau dilihat saat sekarang misalnya ada Mbak Oki, ada Ya. KD, mereka ini kan bukan figur yang saat ini ketika masuk politik kemudian muncul dan dikenal. Tapi ada proses lama yang sudah dijalankan. KD mungkin udah berpuluh-puluh tahun, Mbak Oki juga, sehingga kemudian orang mengenal Mbak Oki sebagai top model itu prosesnya sangat panjang. Dan ketika mereka mencapai posisi supermodel atau diva itu, ada di mana mereka merasakan bahwa ada satu tanggung jawab besar yang selama ini dijalankan berpuluh-puluh tahun. Dan ketika mereka saat ini duduk di legislatif, bagaimana mereka meramut? Ya sama dengan pekerjaan kita waktu dulu kita memiliki panggung sendiri, yang kemudian sekarang kita berubah menjadi panggung milik masyarakat. Tentunya kita meramutnya itu sama, menggunakan hati, menggunakan kedisiplinan dan tanggung jawab besar. Sekarang mungkin lebih besar dibandingkan dulu waktu kita menjadi pekerja seni, karena dulu kan kepentingannya adalah untuk pribadi. Kalau sekarang adalah untuk masyarakat dan untuk bangsa. Nah di sini kalau kita bicara kepentingan masyarakat, tentunya kita adalah kedekatan batin di mana setiap saat itu kita tahu bahwa tanggung jawab saya sebagai penjembatan nih. Yang dimintakan oleh masyarakat itu apa? Ketika kita hadir, datang, menyerap aspirasi, kemudian kita bawa ke pemerintah, pemerintah kemudian di situ juga sama-sama tupoksi legislatif adalah mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan membuat anggaran. Anggaran-anggaran itu yang dibuat adalah program yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri gitu loh. Jadi strategi penganggaran itu yang dipakai untuk merawat juga? Ya Masya Allah, jadi anggaran itu kan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu program. Dengan komisi masing-masing, Mbak Oki dulu di Komisi 9, KD di Komisi 9, kebetulan aku juga sekarang di Komisi 9. Jadi program-program yang ada dimiliki oleh mitra Komisi 9 itu Masya Allah saat ini bicara kesehatan, tenaga kerja, kemudian bicara mengenai BPOM, BKKBN, PMI. Ya Masya Allah itu artinya program yang memang dibutuhkan untuk masyarakat. Apalagi dalam kondisi kemarin pandemi COVID gitu, bicara ada kesehatan. Betul, Masya Allah ya, memprihatinkan sekali. Tapi sekarang kita sudah tidak pandemi, kita bicara adalah endemi. Kita bisa buka masker. Sudah booster kan Mas? Sudah dong. Booster ya, aman. Oke. Lansia jadinya. Baik, terima kasih Pak Arsti. Saya ingin beralih ke Kang Miing ini. Kang, ini kan Partai Gelora ini partai baru, ya kan? Perlu lolos parliamentary threshold 4%. Ini tidak mudah, Bang. Dan Anda kebetulan adalah seorang public figure. Apa yang ingin Abang lakukan supaya Partai Gelora ini lolos parliamentary threshold dan sukses di pemilu ke depan, Bang? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh saya ingin mengomentari Pak Dahlan dulu sedikit aja. Persoalan nama ini penting banget nih. Penting. Miing Bagito itu nama komersil. Dari saya zaman masih aktif di panggung gitu. Mungkin adik-adik sih nggak begitu tahu ya. Adik-adik ini di bawah 30 pasti nggak kenal saya lah. Tanya emaknya aja. Satu ketika di satu seminar ada anak gadis kurang lebih seperti mereka inilah. Tingkat 1, tingkat 2. Kejar-kejar saya minta difoto. Wah saya GR banget. Gile gue setua ini masih ada anak gadis yang tahu saya gitu. Loh kamu mau difoto sama saya? Iya. Wah saya udah GR aja nih. Pak Febi gitu loh. Kenapa kamu tahu saya? Enggak. Waktu mau berangkat mama saya bilang kalau ketemu Pak Miing fotoin karena saya penggemar dari SMP katanya. Jadi tetap fansnya tuh ibunya. Baik Pak Dahlan nama Miing itu komersil dan tidak boleh dicantumkan dalam kertas suara. Itu masalah. Itu masalah. Iya nggak masalah, itu masalah, tidak boleh itu. Jadi harus nama saya lengkapnya TB Didi Gumelar. Ya saya orang Banten. Nah ketika kemarin 2019, saya tidak mau menemui salah, walaupun waktu 2009 saya menang masuk ke DPR dari partainya Mbak Krisdayanti. Nah, begitu itu saya langsung ke pengadilan negeri. Jadi sekarang
Kadang orang kalau saya jadi narasumber itu bertanya, Pak Dedi mau ditanya, oh dipanggil Pak Dedi atau Pak Miing gitu. Saya bilang mau dipanggil Dedi boleh, dipanggil Miing boleh, asal jangan dipanggil KPK. Udah itu aja. Nggak punya urusan saya. Jadi buat adik-adik mungkin yang nanti dari Bekasi atau dari Depok, saya dapil Bekasi dan Depok, kita langsung saja hard sell. Partai baru itu mesti nyolong waktu, Mas. Gak bisa, kalau mereka sudah established, iya. Harus terus menggelorakan. Jadi nama lengkap sekali sekarang nanti di kertas suara itu TB Dedi Miing Gumelar. Wih, mantap. Jadi Miingnya ada. Jadi Miing itu bukan nama alias sekarang, nama sah, nama resmi saya. Jadi Mas Dahlan nanti panggil Miing boleh, panggil Dedi boleh lah. Gitu. Ya, oke, itu clear satu nama ya. Karena menjadi penting. Pertanyaannya sampai lupa tadi apa Pak Bebi? Pertanyaannya, Abang untuk menyumbangkan supaya Partai Gelora ini lolos parliamentary threshold dan Abang lolos gimana nih? Saya yang pertama akan jawab itu, akan jawab itu. Yang tapi saya lebih dahulu, saya kira tadi dua tokoh ini tepuk tangan pantas menjadi anggota DPR. Kenapa? Selalu tiap 5 tahunan Pak Dokter itu public figure atau selebritas. Yang lain nggak pernah dibahas, kok artis dalam pengertian penyanyi, orang seni yang harus dibahas. Sebab apa? Begitu underestimate-nya masyarakat terhadap pekerjaan kami. Saya pernah dilecehkan orang juga, Jimmy ngapain ke DPR, bisa apa, dia bisa tahu apa. Saya bilang kalau di DPR itu isinya para dokter seperti Anda, nggak penting orang kayak saya cuma pengamen doang masuk ke DPR. Harusnya Anda yang masuk. Tapi Anda tidak punya keberanian politik, maka orang kayak gini yang masuk. Itu dong. Ini saya pikir ini bukan instan Mas Febi. Arziati sahabat saya lama, Oki juga kami bersahabat. Bahkan Mbak Oki pernah main di Bakso juga dulu. Jadi ini orang-orang mereka punya proses modal sosial dari awal. Gitu loh. Nah, jadi ini tidak mudah. Kalau ada partai ngejar orang selebritis, realistis, mereka juga ingin dapat suara. Dan boleh, nggak usah marah partai politik. Ini bagian dari kegagalan partai politik juga melahirkan kader yang bagus. Kalau enggak ngapain juga ngejar-ngejar artis-artis kayak gini. Begitu kadang-kadang dalam tanda kutip bukan dilecehkan ya. Ya dinafikan lah seolah-olah kita tidak punya kemauan apa-apa gitu. Nah saya buktikan 5 tahun dengan Oki bareng dulu kita. Saya buktikan kita bisa bekerja dengan baik gitu. Nah kalau tadi pertanyaannya Pak Febi tentang bagaimana partai baru. Saya kira partai baru itu memang mediumnya, wadahnya, kendaraannya baru. Tapi orangnya orang lama juga Mas. Jadi kami punya pengalaman menang dan punya pengalaman kalah. Jadi bagaimana cara lolos ke sana, kita punya trik yang harus bagaimana caranya bisa menjadi sejajar dengan mereka-mereka ini gitu loh. Jadi tetap semangat. Nah yang paling penting saya kira setelah mereka memiliki modal sosial, sesungguhnya tadi saya bicara sama Pak Petrus, masyarakat di bawah itu tidak pernah nyalain visi misi loh. Mereka juga nggak ngerti kok. Ada 2 kelompok mereka. Mereka kagum sama dia atau ada 50 ribuan atau tidak. Ya kan begitu kan? Ini realitas, ini fakta politik yang ada hari ini. Pragmatisme masyarakat tidak bisa dibendung seperti itu. Kenapa? Itu juga memang elit-elit yang dalam tanda kutip, yang saya ingin mengatakan, elit-elit yang malas dan busuk itu bagaimana mengajarkan orang untuk disuap. Ini harus kita selesaikan, harus kita berhentikan sekarang. Sebab apa? Supaya melahirkan para anggota partai yang baik. Anggota DPR yang baik. Kalau terus hanya orang yang memiliki kapital yang bisa masuk, saya kira nggak bisa kayak begitu. Saya ditanya sama orang, untuk apa ke DPR? Kalau di sana ada 10 bandit, saya masuk tinggal 9, nggak boleh jadi 11. Itu prinsip. Gitu loh. Nah ini menjadi penting supaya apa? Setiap siklus 5 tahunan kita disorot, dipermasalahkan artis ini. Pasti dibincangkan. Wah ini karena ngejar suara ini. Realistis partai butuh suara. Ya, tapi juga dengan catatan bukan hanya karena dia populer. Bukan hanya dikenal lalu mengeruk sebagai vote getter. Tapi juga dia menguasai substansi. Tadi saya salut sekali sama Adinda Krisdayanti. Oh, dia dari awal sudah memilih Komisi 9. Dia tahu tugasnya apa. Artinya apa? Di situ ada vision. Lalu ada misi dia. Dan satu hal buat adik-adik, jangan resisten, jangan takut masuk politik. Sebab apa? Kedaulatan di tangan rakyat. Tapi kalau sendirian nggak jadi apa-apa juga. Harus masuk dalam partai politik. Banyak anak muda, mahasiswa, gue alergi, resisten pada politik. Jangan, salah. Kita berkumpul di ruangan ini karena keputusan politik. Pasti itu. Tidak ada di negeri ini yang bukan keputusan politik. Semuanya. Bagi bangsa dan negara pasti itu. Ya. Nah, kembali ke partai saya. Partai saya namanya
Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang adalah energi pergerakan rakyat. Kami lahir di tengah krisis, Pak Febi. Ya, betul. Di tengah krisis 2019. Krisisnya apa? Covid pasti. Lalu kedua, begitu terus kita merasakan kehidupan masyarakat. Maka apa? Ini adalah semacam kayak pemberontakan intelektual kita. Kita nggak bisa diam. Saya sih udah pengen ngurusin cucu aja main-main, tapi nggak bisa kayak kita diam. Ya. Kita harus terjun, kita harus berjuang. Supaya apa? Ketika ditanya oleh orang, kita ada sedikit kontribusi terhadap perubahan di negeri ini. Itu penting. Baik. Caranya bagaimana menang? Tidak mungkin saya ceritakan di sini. Iya. Terima kasih Bang Miing, luar biasa ya. Iya, yang penting ujungnya menang kata Bang Miing. Baik, saya ingin menyapa Mas Tantowi yang berada di ruang virtual. Mas Tantowi masih bersama dengan kita? Masih Mas, masih. Iya, Mas Tantowi, apakah Partai Golkar juga tetap mengandalkan menjaring para selebriti dan public figure untuk tetap mempertahankan posisi sebagai partai papan atas di Republik ini dalam pemilu 2024 ke depan, Mas Tantowi? Silakan. Ya, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Golkar sejak awal itu menjadikan dirinya adalah rumah untuk semua rakyat Indonesia. Tidak memberikan prioritas atau karpet merah kepada masyarakat dari kelompok profesi tertentu. Semuanya bergabung di sini dari yang namanya aktivis, organisatoris, pengusaha, alim ulama, para pendidik, profesional, termasuk seniman yang sekarang disebut sebagai selebriti. Jadi selebriti atau seniman apapun bidang yang digeluti mendapatkan porsi dan tempat yang sama dengan profesi-profesi lain. Sehingga tidak ada keistimewaan sama sekali, saya garis bawahi, tidak ada keistimewaan sama sekali caleg ataupun kader ataupun anggota legislatif yang latar belakangnya adalah artis. Saya merasakan itu ketika mulai bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 1996, kemudian baru menjadi caleg pada tahun 2009, alhamdulillah diterima bersama dengan teman sejawat saya Nurul Arifin. Kemudian ikut lagi 2014, alhamdulillah terpilih lagi, namun tidak selesai. Di tengah jalan saya mendapatkan tugas lain dari Bapak Presiden sebagai duta besar. Nah, selama kiprah kami, khususnya saya hampir 10 tahun di DPR dan lebih dari 20 tahun di partai, tidak ada jalan pintas yang bisa kita lakukan. Jadi terkenal apapun kita, ya harus bekerja sebagaimana halnya teman-teman lain yang latar belakangnya berbeda. Nah, Golkar adalah partai berbasis kinerja. Jadi siapapun yang berkinerja baik, tanpa melihat latar belakangnya, maka dia akan mendapatkan posisi. Oleh karenanya ketika seorang mendapatkan posisi tertentu, sulit ada yang cemburu. Karena mereka tahu betul bahwa itu adalah proses atau buah dari satu proses yang panjang. Meskipun saya bukan berdarah Golkar, artinya tidak ada yang di atas saya orang Golkar, tidak punya jejak rekam yang bisa dikapitalisasi menjadi kemudahan bagi saya. Karena saya dianggap berkinerja baik, sebelum menjadi anggota Dewan pun, saya sudah mendapatkan posisi yang cukup mengkilat di DPP. Kemudian ketika menjadi anggota DPR, itu langganan mendapatkan posisi di fraksi, terakhir sebagai Wakil Ketua Komisi 1, sempat juga menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, kemudian di DPP sendiri, alhamdulillah selalu menempati posisi sebagai ketua. Berbagai kompartemen pernah saya pimpin di dalam konteks DPP. Demikian juga teman saya Nurul Arifin. Nah, jadi ini mungkin ya yang menjadi karakter dari Partai Golkar yang membuat banyak teman-teman artis saya ketika saya ajak bergabung dengan Golkar itu mikir. Karena ya Golkar begini basisnya, dia tidak lihat siapa kita. Tapi dalam bahasa Inggrisnya begini, if you are good,
you can get it. Gitu. Nah, alhamdulillah berbagai kepercayaan sudah diberikan oleh partai kepada saya yang menandakan bahwa. Halo Mas Tantowi. Nah ini nampaknya ini pulsanya habis mungkin. Boleh ya. Jadi kita sambil menunggu Mas Tantowi, saya ingin beralih ke Mbak Oki dulu. Mbak Oki dari Partai Nasdem, Mbak bisa cerita Mbak. Apakah Partai Nasdem seperti juga di Partai Golkar tadi, nggak peduli ente selebrita atau bukan, nggak ada karpet merah, yang penting kinerjanya, atau ada treatment khusus dari Partai Nasdem terhadap para public figure dan para selebriti Mbak? Silakan Mbak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Jadi Mas Feby, seperti yang sudah diutarakan oleh Mbak Kade, Mbak Azeti dan juga Kang Miing, bagaimanapun juga realitas bahwa setiap partai aku rasa memerlukan public figure untuk mendulang suara. Tapi apakah public figure itu mendapatkan karpet merah atau tidak, itu akhirnya tergantung pada public figure itu sendiri. Karena ketika public figure itu kemudian bisa mendulang suara, tapi kalau Nasdem itu saat ini juga memerlukan public figure yang bisa mendulang suara, tapi juga bisa bersuara. Mendulang suara dan bersuara. Bisa bersuara. Artinya di parlemen dia bisa ngomong. Betul, gitu. Betul. Karena ketika dia bisa mendulang suara, dia bisa membawa banyak anggota parlemen, tapi kalau tidak ada suaranya kan juga tidak berarti begitu. Padahal seperti yang dikatakan selama ini bahwa Nasdem itu mengusung restorasi perubahan Indonesia, memang kami menginginkan adanya perubahan. Seperti misalnya stunting yang tadi sempat disebut, yang angkanya menurut kami itu dari 24% sekarang sudah 20%, tapi itu setelah mulai beberapa puluh tahun, menurut saya harus ada hal-hal yang dirubah. Kemudian juga misalnya politik tanpa mahar itu juga sudah dimulai oleh Partai Nasdem. Kemudian juga perubahan katakanlah mengenai BPJS yang masih kita dengar keluhannya, rumah sakit lah tidak bagus servisnya, artinya memang harus ada yang dirubah. Nah, untuk bisa merubah suatu ketatanegaraan negara ini, maka perlu banyak mereka-mereka yang bisa bersuara di parlemen. Gitu ya. Karena kalau tidak bisa bersuara, maka perubahan itu juga tidak akan terjadi. Nah, oleh karenanya terkait dengan selebritas tadi, kalau Nasdem sendiri ya tentu kita perlu selebriti ini, tapi juga mereka yang bisa bersuara. Ketika saya masuk menjadi politisi tahun 2009, saya 2 periode menjadi anggota DPR. Memang saat itu banyak teman-teman seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Miing, bisa apa, hanya sebagai vote getter saja. Saya menyikapinya bahwa it's okay sebagai vote getter nggak apa-apa. Karena memang ibaratnya sebuah badan begitu, ada yang fungsinya memang di kepala, ada yang fungsinya tangan, ada yang fungsinya ekor, jadi masing-masing punya fungsi. Hanya saja ketika kita masuk, bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri, begitu. Kalau di awal saya saat itu hanya merasakan sebagai politisi itu sebagai konfirmasi saja, benar nggak ya saya sebagai politisi begitu ya. Tapi sekarang saya bisa katakan bahwa passion saya adalah sebagai politisi. Kenapa? Saya menikmati betul ketika bisa berjam-jam membahas satu pasal untuk memperjuangkan tadi yang dikatakan oleh CEO Tribun ini menjadi mata lokal semua provinsi begitu. Itu perlu pemikiran, itu perlu waktu, itu perlu energi. Yang kalau kita nggak ada passion di situ, mungkin kita nggak betah gitu berlama-lama ngebahas satu pasal kok lama amat gitu ya. Tapi karena memang saya merasa bahwa ini amanah. Dan saya suka, kenapa saya suka? Karena ketika menjadi anggota DPR itu sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat publik, yang sekali lagi harus mempunyai mata lokal untuk semua provinsi, itu ada istilahnya ada pengembangan wacana, pengembangan leadership, pengembangan dalam berargumentasi, pengembangan dalam public speaking, dan itu saya nikmati gitu sebagai sesuatu karunia yang mungkin tidak bisa semua orang dapatkan. Karenanya sekali lagi tidak salah ketika partai ini kemudian meminta selebriti untuk tampil, tapi saya yakin, saya pernah ngomong ke Jeng Kade waktu itu, biasanya setiap orang kalau sudah pernah sukses di suatu dimensi atau di suatu bidang,
Dia pasti punya etos kerja yang bagus, dia pasti punya energi yang baik. Biasanya kalau dia pindah ke panggung lain, pasti etos kerjanya, energinya yang sama akan Oh, dilakukan. ke bawah Begitu. ya. Iya, terima kasih Mbak Oki. Dan saya mau bergeser ke Dr. Nugroho nih, Setiawan. Pak, ini kan para selebriti ini kan punya gaya hidup tersendiri nih. Berbeda dengan kita yang orang biasa. Nah, ketika mereka harus berkontestasi, tadi kan semua bilang, kami nggak mungkin nggak berkeringat. Kami harus keliling, kami harus menyapa konstituen. Serius nih, bukan kaleng-kaleng. Tentu mereka punya problem di dalam bagaimana supaya menjaga kualitas dan tetap bagus ketika mereka melakukan merawat komunitas atau konstituen mereka, Dok. Gimana ini, Dok? Ya, terima kasih Pak Febi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ya. Di sebelah saya ini orang terkenal semua, tahu siapa orangnya, tapi lihat saya nggak ada yang tahu siapa nggak terkenal. Mungkin saya kenalkan dulu, saya Nugroho. Saya andrologi, jadi andrologi itu sebetulnya pria. Di keahlian andrologi ini ada 2 sub konsultan, yang saya konsultan seksologi dan anti-aging medicine. Tapi ada satu sisi lain konsultan fair, kesuburan. Nah, jadi saya yang itu. Jadi mungkin biar kenal. Ya. Terus tadi pertanyaan Pak Febi sangat luar biasa. Jadi saya diundang di sini mungkin biar apa yang perlu dipersiapkan. Kita mau jadi wakil rakyat, mau jadi pemimpin bangsa, kita kan mesti sehat. Nah, biar sehat itu kita mesti ingatkan bahwa kita mesti punya gaya sehat yang baik. Gaya sehat yang baik apa? Ya mesti dengan usia segini yang paling tepat kita mesti olahraga. Olahraga yang paling sederhana apa ya? Mesti yang kardio, jangan yang aneh-aneh. Kardio mau jalan, mau berenang. Nah, tapi kita mau olahraga kardio mesti ada seberapa sih cuma jalan aja? Enggak, jalan mesti ada aturannya. Kita jalan atau olahraga kardio, kita berharap denyut nadi kita, heart rate kita harus lebih dari 120 kali per menit, tapi nggak boleh lebih dari 220 potong usia kita kali 90%. Jadi kalau makin tua seperti saya gini, cuma paling banyak 140, nggak boleh lebih. Kita sering lihat di tempat fitness, orang lari gedebak-gedebuk, itu berbahaya. Karena kalau lebih dari rumus saya 220 potong usia kali 90%, bisa meninggal di tempat olahraga. Kan banyak orang yang meninggal di tempat olahraga, satu. Terus kedua, kita makan mesti yang bergizi dan berimbang. Kita makin tua, pasti kita harus menghindari jenis yang karbohidrat manis, yang digoreng minyak itu termasuk karbohidrat. Jadi kita kalau pengen ya seminggu sekali, kita harus tepat. Ya. Tadi olahraganya tadi harus hard rate, tapi waktunya cukup maksimal 1 jam. Orang sering olahraga lebih dari 1 jam tuh overtraining, juga nggak sehat ya. Jadi itu, terus istirahat harus cukup 6-7 jam dan dalam dan gelap tidurnya. Itu penting sekali, jadi kita mesti itu. Terus kalau kita ahli seperti ini wakil rakyat, ini kan banyak beban psikis pasti. Tadi waktu gedor-gedor rumah dimarahi sama orang dan sebagainya mungkin. Itu pasti ada stres. Kita manusia nggak mungkin tidak ada stres. Kita mesti ahli manage stres. Kalau ada persoalan cepat diselesaikan, jangan digantung-gantung. Misalnya tengkar ya panggil aja Kang Iming, oh maaf saya salah gitu. Atau kita bagaimana, selesai urusannya. Kalau kita persoalan kita Maaf, gantung. Dokter, saya Miing bukan Iming. Oh. Siapa? Takut nanti orang yang mau milih saya nyari Iming Keliru, nggak ada. Maaf. Ya jadi mesti tadi seperti itu. Jadi kalau ada stres kita selesaikan. Terus kita harus yakin bahwa kita makin tua, ada penelitian kita di atas 30 tahun usia kita, itu terjadi proses degenerasi kesehatan. Kita mulai menua ceritanya, mundur. Mundurnya teorinya 2-3% kalau kita gaya hidupnya baik. Nah, kalau kita umurnya sudah 45 berarti mundurnya 15 tahun kali 2 atau kali 3. Kalau kita umurnya, tadi saya tanya, Pak Febi umurnya Saya 57. 57. Itu tinggal dikali 27 tahun kali berapa kita pasti mundur. Sehingga sekarang terkenal dengan mana yang terjadi kemunduran, yang mundur seluruhnya. Termasuk yang penting kalau pria ini hormon pria, kalau wanita hormon wanita, kalau dia ada menopause, mereka harus diberikan hormon dengan pengawasan ketat. Artinya pengawasan ketat gimana? Kita harus tidak boleh melebihi dari range normal. Kalau itu kita diamkan gimana? Oh saya tetap sehat, mau tiap hari lari, tiap hari apa. Tidak bakal tetap kita ngejar untuk kita tetap baik dan sehat.
Apa yang terjadi? Kalau kita terjadi kemunduran hormon kita pasti terancam dengan penyakit tua, metabolik hipertensi, diabetes tipe 2, kolesterolnya akan tinggi, kan cukup berbahaya. Tulangnya mudah kropos dan suasana hatinya nggak nyaman, mikirnya nggak bright, kita mudah lupa, capek-capek, makan kenyang ngantuk, kan nggak nyambung. Apalagi wakil rakyat rapat tadi bahas satu pasal sampai berjam-jam dan lah, berhari-hari. tidur di tempat tidur. Kita sering lihat di TV anggota DPR sama tidur itu. Itu berarti dia kan proses tua yang tidak disiasati dengan baik. Dan ngemil dokter, banyak kan mereka sidang tuh ngambil makanan. Untuk sadar. menghilangkan ngantuk dia ngemil, makin parah lagi, karbohidratnya makin banyak. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi ini mungkin sedikit brainstorming biar kita tetap sehat, wakil rakyatnya berpikir lebih canggih sehingga negara kita makin maju dan makin mapan. Demikian Pak Wibi. Baik, terima kasih dokter. Dan sebelum kita ke sesi kedua, saya ingin ke Mas Petrus dulu sebagai di IPOL untuk memberikan pandangan mereka kepada para partai politik, terutama partai politik yang baru lolos verifikasi di KPU, bagaimana supaya mereka bisa diterima oleh konstituen massa, harus berhadapan dengan partai-partai yang sudah lebih dulu lahir dan mungkin bangkotan seperti Partai Golkar, seperti PDI Perjuangan atau Partai Kebangkitan Bangsa. Gimana Mas Petrus memberikan elaborasi ini? Jadi gini, kontestasi ketika bicara partai baru dengan partai lama, tentu saja tidak dipungkiri bahwa meskipun gelora baru tapi orang-orangnya lama semua. Betul. Apalagi beliau katanya sudah 60 berapa Bang? 65. 65. Usia saya? Ya. 65. 65. Lu masih muda ini. Masih treatment sama dokter. Yang jelas gini. Partai baru sama partai lama, hanya partai baru yang boleh mengatakan kami akan begini. Kalau yang lama nggak usah, 2 periode udah jalan kan mereka. Nggak boleh janji lagi, mereka udah jalan harus. Yang jelas belajar dari pengalaman, realita, banyak partai yang kemarin di 2019 hadir, tapi tidak masuk ke Senayan. Nah, sebab itu kita harus flashback bahwa pentingnya 4 pilar yang perlu dibangun oleh partai, khususnya partai baru. Satu adalah bagaimana kekuatan dia mampu memetakan data dan membaca data dari perolehan suara sebelumnya. Oke. Artinya di 2014, 2019, setiap partai punya tren dan dia punya kecondongan berapa perolehan suara. Kalau kemarin partai katakanlah misalnya Hanura yang tidak lolos ke Senayan walaupun partai lama, itu harus bisa menjadi salah satu contoh bahwa ketika dia tidak bisa masuk, maka PR pertama besar adalah dia mengerti betul data pemilih dan juga hasil rekapitulasi trending di mana 2014 dan 2019 perolehan suara. Yang kedua, tetap dia harus melakukan penguatan di bawah yang namanya grassroots. Artinya di sini kekuatan membangun key opinion leader lokal. Pentingnya mata lokal memilih nanti itu adalah peran di tingkatan ininya istilahnya saya sebut ngecat langitnya. Istilah saya adalah ngecat langit ini ada mata lokal karena dia akan membentuk opini. Sementara partai baru harus menguati dulu struktur partai. Struktur partai sudah lolos. Maka rekomendasi kami dari IPOL gitu yang harus dia lakukan adalah bagaimana konstituen yang sudah ada ini benar-benar ngerti baca data matematika politik dari 2019 kemarin atau 2014. Karena pasti akan tahu trennya, partai ini menang di mana, di kecamatan mana, basisnya ada. Kalau tidak mengerti itu, dia akan kemudian hanya main branding. Yang terjadi adalah nanti halo effect. Dia kesannya bagus di langit ya kan, tapi tidak landing, tidak elektoral. Nah, rekomendasi kami adalah kekuatannya adalah membangun SDM yang expert di dalam konteks partai yang struktural tadi itu, yang ngerti tentang bagaimana mentreatment konstituen yang ada di bawah. Ini berat. Beratnya adalah struktur partai kadang yang paling penting ada dulu kan, lolos. Nah, ini harus ada tadi itu mengapa PDIP kuat dengan sekolah partai dan semua partai juga punya. Sehingga apa? Ini menjadi kekuatan besar mereka. Di level yang ketiganya, Mas Wepi, itu adalah pentingnya kekuatan dari itu. Bagaimana micro targeting. Nah, micro targeting adalah bagaimana terkait dengan sama dengan mata lokal milih yang Tribun punya hyperlokal tadi itu. Nah, konten-konten lokal, sosok-sosok personal itu tidak harus hadir dia secara fisik dulu, tapi secara psikis. Dengan apa? Konten yang dia ngerti lokalnya tadi. Karena dia menguasai mapping di pemilihnya tadi itu, treatmentnya akan tepat gitu loh.
yang terakhir tetap dibutuhkan kekuatan riset yang berlapis. Jadi kadang kita itu selalu kilau dengan langsung survei. Survei ini tetap harus dilakukan, ada survei yang sangat terbuka, mungkin lembaga-lembaga yang sudah kredibel. Artinya secara riset tadi sudah baguslah mereka ya, tapi kita perlu melakukan survei yang juga tertutup. Makanya kami rekomendasikan kayak partai-partai baru, dia harus melakukan juga survei tertutup berbasis random walk gitu. Sehingga survei dalam jumlah besar, mengetahui benar enggak partainya juga kerja di bawah. Dan juga teman-teman yang ada di tokoh-tokohnya ini turun apa enggak. Nah, kami merekomendasikan, kenapa kami merekomendasikan selalu pentingnya IT, riset dan politik. Karena apa? Di kita belum ada yang membangun secara personal setiap legislator itu database. Sehingga 5 tahun lagi maju dia tenang. Karena database suaranya, C1-nya aman, sampai kemudian rekapnya juga aman. Dan timbok yang bekerja di bawah juga tercatat. Sehingga apa? Ketika dia turun ke dapil tidak menjadi problem. Inilah database yang sebenarnya kalau mengarah nanti kepada mata lokal memilih, treatment ini bisa menjadi sebuah kerjasama yang apik antara legislator tadi itu yang tarung di dapil dengan kekuatan tribun yang di 38 provinsi tadi itu akan connect. Nah ini pasar yang spesifik yang menurut saya bagi tribun seksi sekali untuk mengupgrade kekuatan daripada partai-partai baru. Kalau tokoh-tokoh yang public figure, kemudian selebritas, saya pikir dengan followernya yang banyak dan sudah cukup dikenal lah seperti itu. Maka rekomendasi saya cukup bagaimana membangun kemudian baca data, matematika politik, digitalisasinya, penguatan di kaderisasi tim yang handal, maka ini yang akan menjadi perubahan nanti menjadi sejarah baru. Caleg-caleg yang potensial ini punya database jangka panjang, dia mau diwakilkan, diteruskan anaknya, ini akan sesuatu yang fenomenal nanti. Database menjadi penting ya Mas. Menjadi penting, itu Mas Ebi. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke sesi kedua, kami berharap para mahasiswa kalau ingin bertanya, menghubungi panitia dulu, nanti setelah sesi kedua akan saya buka, saya langsung panggil, pertanyaannya, identitasnya siapa, pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa. Mumpung kita bertemu dengan para politisi, saatnya kita untuk menguji para politisi. Kita masuk sesi kedua, angkat jari, hubungi panitia manakala ada yang ingin bertanya. Saya berharap teman-teman mau bertanya mumpung ketemu dengan para selebriti kita. Oleh karena itu sebelum memasuki sesi kedua, bagus kita tayangkan tayangan yang berikut ini. Jika pandemi datang tanpa permisi, hidup terpaksa melalui transformasi. Melalui Ulam dan Mekar, insan PNM pantang menyerah mendampingi mereka yang sempat kehilangan asa. Melayani hingga pelosok negeri, PNM akan terus tumbuh dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Permodalan nasional madani, tumbuh, peduli, dan menginspirasi. Selamat datang di era digital pemenangan pemilu. Sebuah cara baru untuk sejarah baru menang pemilu. Persembahan Sipol Indonesia, IT Research and Politik Consultant dari Jakarta. Sipol Indonesia adalah sebuah perusahaan di bidang IT Research and Politik Consultant. Kami membangun sistem pemenangan yang modern berbasis big data politik dan artificial intelligence dengan mengedepankan ekosistem data pemilu yang komprehensif di setiap kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Sipol Indonesia mendedikasikan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalitas untuk menjadi lembaga yang kredibel di bidang konsultan pemenangan pemilu berbasis teknologi politik, big data analitik, riset, dan pemetaan kekuatan politik menggunakan jaringan key opinion leader yang tersebar se-Indonesia. Ragam layanan kami persembahkan untuk memudahkan Anda, para kandidat peserta pemilu memiliki database peta kekuatan pemilih yang real, strategi pemenangan yang terukur, akurat, dan terencana, serta aktivitas tim pemenangan yang terdokumentasi terpantau secara real-time. Rekam jejak Sipol Indonesia menunjukkan jika kami adalah mitra yang tepat dalam meraih kemenangan Anda.
Dengan kerja terencana, terukur, akurat, terkendali, dan terupdate, IPOL akan selalu hadir mencetak sejarah baru di Indonesia. Baik, kita memasuki sesi yang kedua seperti saya janjikan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semuanya, sebelumnya yang terhormat para wakil rakyat dan juga teman-teman mahasiswa dari UNAS dan juga dari ISIP, dan kami sendiri dari BEM FISIP UPN Veteran Jakarta. Oke, saya mewakili teman-teman dari FISIP ingin bertanya, seperti yang kita tahu fenomena yang terus terjadi adalah para artis dan selebritis ini saat mau kontestasi pemilu mulai memasuki dan ditarik oleh partai politik gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah apakah artis dan selebritis ini dapat menjadi representasi yang baik untuk masyarakat dan untuk bangsa tentunya, dan atau hanya menjadi alat untuk meningkatkan popularitas dari partai politik tersebut. Karena seperti yang kita tahu juga dalam kontestasi politik ada dua unsur yang mendukung gitu. Yang pertama adalah popularitas dan yang kedua adalah elektabilitas. Mungkin pertanyaannya itu cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini rupanya pertanyaan ditujukan kepada semua dari kita. Mungkin Bang Miing dulu ini. Terima kasih ya Dinda. Siapa namanya Dek? Afif Pak. Afif, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Secara rasio memang tidak mungkin jumlah artis yang di parlemen itu dari 570 orang itu tidak sampai 20%-nya kan. Artinya kalau diminta dituntut untuk mewakili seluruh persoalan hidup, hajat hidup rakyat, rasanya nggak mungkin. Maka itu mereka berada di komisi beda-beda. Nah kalau tadi Adinda misalnya, saya pernah jadi anggota DPRD 2009-2014. Kalau kalian dulu, kakak-kakak kalian dulu, ujian nasional tidak menjadi satu-satunya alat kelulusan, saya yang berjuang sampai ke Mahkamah Agung. Saya berhasil itu dulu. Dulu UN, dulu ada alat kelulusan. Saya menolak kenapa pada saat itu. Mana mungkin SMA 6 Jakarta yang favorit misalnya, atau Jakarta sama dengan SMA Papua soal-soalnya. Sementara infrastruktur pendidikannya tidak sama, kan tidak adil. Maka kami mencoba untuk bahwa UN tidak menjadi salah satu-satunya alat kelulusan. Dulu satu-satunya alat kelulusan. Bagaimana yang melihatnya orang pusat dengan mata pelajaran. Mereka belajar lebih dari 4 mata pelajaran. Dan infrastruktur, gurunya, laboratoriumnya, perpustakaannya berbeda. Lalu ujiannya sama, itu sangat tidak adil. Nah itu salah satu contoh kalau Anda tadi bertanya sejauh mana sih manfaatnya, kita salah satu itu. Saya adalah tim kecil dalam penyusunan undang-undang cagar budaya. Cagar budaya, bagaimana heritage bangunan itu dilestarikan dengan biaya negara. Harusnya seperti itu sekarang ini, kalau undang-undang itu. Nah anggota DPR yang dari artis pun bisa melakukan itu. Hanya memang disorotnya karena mereka adalah para penampil, para pesohor dalam pengertian yang etalasenya tiap harinya dengan glamoritas. Lalu Mbak Kade dengan dunia pertunjukannya, seni pertunjukan. Mbak Oki dan Mbak Zeti ini adalah orang fashion dan sebagainya. Sehingga kelihatannya hanya dunia-dunia yang apa yang mereka lihat. Padahal ketika mereka, saya kira dari cara mereka berorasi, menyampaikan, saya kira layak. Kenapa? Bagaimana mereka membawa pemikiran-pemikiran itu. Dan satu hal para seniman ini, kata Mbak Oki tadi betul, etos kerja kami dengan disiplin, ya, dengan rasa malu yang tinggi, itu biasanya terbawa ke DPR. Saya itu nggak pernah namanya absen di nomor 3, nomor 4, nggak, pasti nomor 1, nomor 2. Dan 95% saya kehadiran selama 5 tahun itu ada, datanya bisa dicek di Sekjen DPR. Artinya apa? Bahwa kita juga jadi sangat tergantung. Selebritas itu kan umum, bukan hanya artis. Mungkin dia politisi yang sebenarnya, lalu populer, mungkin dia pengacara, mungkin dia pengusaha, tapi terkenal gitu. Tidak serta-merta bahwa kita lalu tidak sama dengan mereka. Bahkan yang asli orang kader partai pun mungkin belum tentu juga lebih baik dari orang-orang ini gitu loh. Jadi tolong please jangan lihat latar belakang, tapi kapasitas dan kompetensi ketika mereka muncul, itu ketika duduk di sana bersidang, itu adalah bagian. Tapi kalau tadi tuntutannya adalah bagaimana bisa menjadi representasi, secara seluruh tidak mungkin. Karena apa?
rasio jumlah anggota DPR dari artis itu juga tidak banyak gitu. Yang duduk di DPR gitu. Tidak semua orang terkenal loh. Saya head to head dengan artis yang tidak saya perlu sebutkan namanya. Itu juga dia kalah dan saya menang. Itu tidak semua orang terkenal juga. Apa artinya? Bagaimana sesungguhnya kan cuma dua. Ya dalam komunikasi mungkin kalian sudah belajar gitu. Jadi mengetahui what-nya dulu. What to say dan how to say itu yang paling penting di lapangan itu gitu. Jadi mungkin ada dua pemilih. Pertama pemilih rasional yang dimana intelektualnya cukup untuk bisa menerima omongan kita. Ada yang kedua yang irasional. Nggak penting visinya apa, yang penting dia ngasih gocap atau 100.000. Itu fakta politik. Iya. Baik, kalau Mbak Oki menjawab pertanyaan tadi, apakah sebenarnya posisi artis itu bisa mewakili aspirasi dari konstituen yang ya, dan dia kemudian melakukan pekerjaan yang sesuai dengan nomenklatur atau sesuai dengan apa yang ingin diharapkan konstituennya. Silakan Mbak Oki. Tadi pertanyaannya begitu. Iya, tadi saya waktu lagi break ngomong sama Mbak Kade terkait dengan pengalaman kami di dunia panggung. Saya memuji Mbak Kade bahwa sebagai pribadi yang sangat humble, sangat rendah hati. Dan kemudian Mbak Kade bilang, ya kadang-kadang Bu, kadang-kadang Mbak. Ya Bu, memang karena kita sukses di bidang entertainment itu karena kita tahu bahwa kita nggak bisa sukses sendirian. Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang membantu kesuksesan kita. Sehingga itulah kemudian energi itu, spirit itu yang kemudian kita bawa ketika kita duduk sebagai anggota DPR. Jadi kita sadar betul bahwa kehadiran kita sebagai anggota dewan itu memang harus kita berikan untuk kepentingan orang lain juga. Karena kita sudah merasakannya berpuluh-puluh tahun lalu ketika kami berada di dunia panggung. Dan terkait dengan representasi, saya hanya menambahkan saja apa yang dikatakan oleh Kang Meing tadi, bahwa di politik legislasi memang representasi kami sebagai selebritas misalnya, tentu yang tadi saya katakan, punya mendulang suara tapi juga bisa bersuara, yaitu menghadirkan undang-undang. Sampai jam 7 pagi saya pernah nggak tidur membahas undang-undang BPJS. Alhamdulillah sekarang negara kita punya BPJS. Mungkin diteruskan oleh Mbak Kade dan Mbak Zeti. Jadi berbicara mengenai peran publik atau pejabat publik sebagai anggota dewan, menurut hemat saya memang tidak bisa hanya untuk kurun waktu 5 tahun aja Mas Febi. Karena masalah itu, kemudian undang-undang yang kita buat, itu ingin kita kawal terus bagaimana dia implementasinya. Dan itu mengenai politik legislasi sebagai representasi. Tapi kalau berbicara mengenai representasi kami di Dapil, tadi Kang Meing juga sudah bilang, Dapil saya DKI 2 Jakarta, itu dan saya juga tinggal di Jakarta. Jadi kadang-kadang konstituen itu pagi-pagi udah berjajar depan rumah kita gitu ya. Bawa untuk sunatan, untuk kawinan anaknya, untuk melahirkan istri. Melahirkan. Pak Meing bagaimana ini solusinya? Kan Anda wakil rakyat. Iya betul. Saya mau melahirkan. Betul. Tapi kalau ente yang enak kita yang susah jadinya. Dan kadang-kadang akte kelahiran juga belum diurus atau misalnya ditolak di suatu puskesmas atau rumah sakit, itu ya kita selesaikan gitu. Karena memang representatif kita adalah membantu mereka. Periode ini memang saya tidak duduk di parlemen, saya akan maju lagi nanti 2024. Tapi selama saya tidak menjadi anggota DPR pun, itu konstituen tetap datang gitu. Tetap minta tolong gitu Mas Webi. Dan sampai orang rumah bilang, Bu, ibu kan udah bukan anggota DPR lagi ya, kok mereka masih datang gitu ya. Tapi buat saya, udahlah berbuat baik aja begitu. Mungkin itu juga sebagai kalau mau bicara tentang politiknya, itu mungkin setelah itu kita merawat begitu, konstituen begitu. Sehingga ya kita bisa tetap dekat dengan mereka. Begitu Mas Afif, mudah-mudahan cukup menjawab. Giliran Mbak Kade nih cerita, supaya teman-teman mahasiswa yakin betul bahwa Mbak Kade di DPR ini nggak kaleng-kaleng, ada termasuk merawat konstituen. Silakan Mbak Kade. Benar, adik-adik mahasiswa, jadi mungkin saya berbicara dengan perspektif anak-anak remaja ya, yang mungkin bahasa insecure gitu ya. Insecure gitu merasa bahwa karena adanya tekanan yang begitu besar, adanya asumsi yang selalu ada dalam 5 tahun bahwa artis tidak bisa berkontribusi dalam pembangunan sebuah bangsa. Saya sempat pikir kok sebegitu besar tekanannya, dan itu ternyata ada mau menjelang-jelang ini 1 tahun ke depan, 14 Februari kita udah mau pemilu lagi. Jadi saya pikir semua, nggak ada satu orang pun yang ada di anggota 560 anggota DPR RI semua punya jabatan, lalu ada gelar, titel lengkap. Saya masuk
asli nama komersil saya, nama panggung saya, lahir saya, Grace Dayanti, nggak pakai embel-embel. Saya pikir mungkin latar belakang saya di panggung selama 30 tahun juga bisa menjadi tanggung jawab moral saya dan peran saya dalam saya ambil untuk berkontribusi dalam kedisiplinan, dalam etos kerja dan tanggung jawab. Dan akhirnya saya pikir, oh benar juga ya, ternyata di dalam gedung DPR RI itu yang terpenting adalah wisdomnya. Keinginan kita untuk mau turun, yang namanya politik, turun ke bawah. Kalau Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri bilang bonding dengan rakyat, ya itu memang sejatinya memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Dan saya sangat mudah menyapa warga masyarakat Malang Raya karena saya berbicara dengan bahasa mereka. Saya selama 30 tahun lebih saya menyanyi dan melayani karena saya entertain, memang tugasnya juga harus turun ke bawah. Jadi saya nggak merasa kesulitan. Dan ketika saya menyerap aspirasi itu dan membawa dalam kerja-kerja saya sebagai legislator, saya lebih fokus sekarang kesetaraan perempuan. Karena memang kayaknya kita banyak ketemu teman-teman parlemen, anggota parlemen perempuan, tapi ternyata kuotanya masih 20% yang harusnya 30%. Jadi di sini lewat acara ini saya mengajak adik-adik semuanya untuk jangan takut terjun ke politik. Kita butuh generasi muda penerus karena dari 270 juta penduduk Indonesia 50%-nya adalah anak-anak muda di bawah 25 tahun. Saatnya kalian lah untuk meneruskan. Jadi jangan pesimis, jangan menganggap sebelah mata. Jadi apapun profesinya sebetulnya bisa di dalam gedung itu untuk menyuarakan apa kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Kadek mungkin bisa ditambahkan tuh biar adik-adik tahu bahwa begitu masuk kepada komisi, Mas Febi, itu mereka tidak lihat latar belakang artis atau bukan, dia mampu atau tidak, gitu loh. Dan saya mungkin 2009-2014 undang-undang mengatakan bahwa untuk masuk ke DPR itu minimal SMA kan? Ya betul. Saya nggak tahu, saya nggak merasa menipu pemerintah atau negara loh. Saya satu-satunya anggota DPR yang tidak punya ijazah SMA, karena sekolah saya STM. Mbak Arseti, mungkin bisa dielaborasi mengenai pertanyaan. Pengalaman Mbak Arseti untuk mengurusi kegiatan di DPR termasuk ngerawat atau mengerumat konstituen. Tadi yang seperti yang Kang Miing sebutkan, ada orang ngelahirin, ada orang sunatan, ada orang ini. Gimana Mbak Arseti? Ya mungkin menambah dulu dari pertanyaan Mas Afif tadi yang mengatakan bahwa selebritas atau pekerja seni atau public figure itu hanya sebagai vote getter. Tapi saya setuju karena bagaimanapun keterpilihan seseorang itu dilihat dari 3 hal. Satu, dikenal, disukai, baru kemudian dipilih. Nah kalau kita bicara vote getter itu kan public figure itu udah dikenal. Ketika dia dikenal, automatically dia disukai. Tetapi belum tentu ketika disukai dia akan dipilih gitu loh. Nah ini salah satu cara kalau Mas Febi mengatakan bahwa karena turunnya kita itu juga kah yang kemudian akhirnya masyarakat menyukai dan kemudian memilih pada saat terjadinya yang namanya pileg tersebut gitu loh. Jadi memang saya sangat setuju ketika dikatakan public figure itu adalah sebagai vote getter. Kembali lagi itu adalah awal langkah pertama karena yang dibutuhkan oleh sebuah partai politik itu ketika memilih seorang public figure itu ya karena keterkenalannya itu dan kemudian mendulang suara yang banyak dan ketika dia terpilih kemudian dia akan menjadi wakil di mana tadi dikatakan Mbak Oki bahwa punya etos kerja yang memang memiliki tanggung jawab penuh. Kalau kata Mbak Kade, 30 tahun sudah saya ada di dalam panggung sebagai pekerja seni dan itu merupakan tanggung jawab besar saat sekarang ketika kami menjadi pelayan atau wakil dari masyarakat itu sendiri. Nah, karena keterpilihan itu juga lah kalau tadi dikatakan Mas Miing, Kang Miing, Mbak Oki, di depan rumah sudah banyak masyarakat atau konstituen yang menunggu karena memang tanggung jawab kita di situ. Kalau kita masih jadi penyanyi mungkin Mbak Yanti ada di belakang panggung ketika dipanggil baru dia keluar. Tapi sekarang dia adalah pelayan mau nggak mau dia menjadi bagian dalam masyarakat itu. Permasalahan masyarakat itu yang harus diselesaikan oleh wakilnya yang duduk di legislatif. Jadi saya setuju Mas. Boleh dikatakan vote getter itu malah positif karena itu modal awal. Betul nggak Mas Petrus? Betul ya? Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Eril Wiranata, IISIP Jakarta. Dia menanyakan bahwa bagaimana sih strategi untuk mendekati millennials, Mas Petrus.
Karena sebagian besar dari pemilih terutama pemula ini milenial dan karakteristiknya pasti berbeda dengan kita yang kolonial ini. Nah, mungkin Mas Petrus punya satu kiat ya. Gimana nih ngerawat milenial sini kan ini makhluk baru yang barangkali perlu kita pahami. Silakan Mas Petrus. Iya, jadi gini, kalau bicara memang milenial, kami biasa bicara dengan data. Jadi kalau bicara data, memang pemilih milenial ini kan cukup signifikan, sekitar 40%-an dari pemilih yang ada sekarang, Mas Febi. Cuman partisipasi pemilih milenial ini juga sangat kecil ketika hari H di TPS. Sebab itu ini adalah problem besar dari kesadaran kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini dan juga mungkin pemilih milenial itu sendiri. Bagaimana menggait itu? Memang PR ini kemarin kami diskusi juga dengan KPU, Bawaslu, secara live itu juga membahas soal ini. Bagaimana peran penyelenggara itu kemudian menggugah peningkatan partisipasi pemilih. Karena ini adalah PR. Kalau kemarin 2019 katakanlah secara total tuh 70%-an partisipasi pemilih secara nasional, maka masih sangat rendahnya pemilih milenial ini sekarang lagi difokuskan pada cukup signifikannya kampanye yang dilakukan oleh KPU Bawaslu yang untuk saat ini ya. Karena memang getol di pemilu kali ini memang ekstra karena pemilih milenial ini paling cukup dominan, tapi menggait sosialisasi ke bawah ini kan agak kurang. Nah, salah satunya memang dua sisi Mas Ebi. Makanya pentingnya ketika mata lokal memilih ini bersama penyelenggara ya, KPU, Bawaslu ataupun bahkan konsultan, bahkan partai mengkampanyekan bahwa pentingnya sosialisasi ke bawah dan tentu saja dengan kemasan-kemasan menarik. Nah, PR-nya kita juga di KPU itu kadang pada masalah di konten-konten yang dibangun untuk menjadi viral gitu tentang ajakan-ajakan memilih. Nah, PR ini yang menarik kemarin dari diskusi kita juga itu bagaimana masuk ke setiap provinsi, kampanye provinsi, KPU kabupaten untuk mendongkrak itu karena ini lebih pada kewajibannya KPU dulu. Karena sebagai penyelenggara kan gitu. Bahwa partai juga harus menggarap karena kita paham mereka juga tetap pemilih walaupun tidak disosialisasi. Sebab itu adu kreatif, adu cerdas berbasis konten kreator, termasuk juga bicara cybertrupnya dan juga belajar dari mata lokal memilih lagi ya kan, micro targetingnya. Ini akan lebih efektif ketika para caleg ini khususnya yang melakukan kampanye langsung ke sana. Karena apa? Dari figur-figur yang berkampanye walaupun tidak harus kampanye soal harus memilih dan sebagainya, kehadiran public figure ini semuanya, selebritas ini sangat membantu sebenarnya kerja-kerja daripada KPU itu sendiri. Sebab itu ini seksi bagi partai. Tapi bagi KPU ataupun Bawaslu, Mas Bebi, ini menjadi PR yang juga sekarang karena anggaran-anggaran juga sudah turun itu yang dilakukan oleh KPU adalah bagaimana memasifkan kampanye ini. Saya pikir itu Mas. Ya, Mas Febi maaf saya koreksi mungkin bukan milenial kali, XY kali. Karena milenial itu berarti di 2008 sehingga usianya sudah di atas 30. Ya, saya kira generasi muda lah generasi ini. Bang, sekarang Bang Mei ini, Anda kan kolonial nih, untuk mendekati generasi baru ada gap nggak, ada kesulitan nggak untuk? Kenapa? Apa kiatnya? Ya terpaksa latihan TikTok lah gitu loh. TikTok ya. Tapi politik is komunikasi ya Pak. Jadi politik adalah komunikasi, jadi komunikasi itu tidak selalu verbalistik gitu loh. Bisa kita memahami mereka dengan dunia mereka yang mereka tahu gitu. Nah, berbagai kehidupan dia ekstra akademik atau apapun, memang banyak caranya untuk menyampaikan pada mereka. Misalnya memberikan arahan dan sebagainya. Mungkin terlalu monoton. Karena anak sekarang itu misalnya, kalau saya, aduh si itu di mana ya alamatnya rumah makan ini di mana. Kalau kita kan nanya, tolong tanyain dong. Anak saya bilang searching aja ya. Itu sudah beda paradigma tuh. Udah beda cara anak saya dengan kita gitu. Nah, saya kira mencoba, kebetulan saya punya 2 anak remaja di rumah kan. Ya, yang bungsu masih kuliah 1. Itu saya ikuti aja cara-cara mereka itu. Nah, caranya adalah karena memang politik komunikasi, maka kita komunikasikan pesan kita dengan cara dan gestur gaya mereka. Udah itu aja. Apa selera mereka gitu. Ya kita ikuti saja. Kalau secara teknis yang sangat rigid mungkin itu di lapangan lah ya. Karena setiap anak-anak muda juga baik itu yang XY ataupun yang saja milenial tadi, itu kan
beda-beda juga. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada juga yang memang progresif, ada yang mau tahu, ada ketika saya duduk misalnya ada anak-anak yang nanya, ada yang juga diem aja. Itu sangat tergantung kita pada akhirnya. Dan saya kira ini ibu-ibu ini jago-jagonya, terbukti mereka terpilih sampai parlemen gitu. Jadi tolong buat adik-adik sekalian itu betul-betul kalau misalnya kita ada hal-hal kayak gini direspon tidak dengan resisten atau alergi. Bapak-bapak, kalian perlu memahami itu agar kalian juga tidak dibohongi oleh para politis. Baik, Pak Oki, ini sama pertanyaannya ya. Kita ini kan sudah bukan lagi muda lagi, tapi ada konstituen kita itu yang si generation atau apalah istilahnya yang masih muda. Pak Oki sendiri di dapil DKI 2 ini kan milenialsnya atau orang-orang muda banyak banget di Jakarta. Gimana cara melakukan komunikasi dengan mereka ini? Iya. Saya rasa ada perbedaan ketika kita melakukan kampanye ketika saya dulu memulai tahun 2009 dengan saat ini. Dalam arti kata sekarang itu perang udara juga perlu kita lakukan. Jadi Mbak Oki gitu juga ya. punya tim yang mengelola sosmed untuk anak-anak muda? So far untuk sosmed masih saya sendiri. Oh, dikelola sendiri? Masih saya sendiri. Karena ya buat saya apa yang saya sampaikan itu memang dari hati saya begitu. Jadi kalau saya bicara tentang fashion katakanlah sekarang kan fashion juga sudah menjadi konsumsi hampir semua lapisan gitu ya. Kalau di zaman saya waktu jadi model fashion itu hanya untuk apa namanya certain sosial aja gitu. Tapi sekarang semua orang sudah paham akan fashion. Dan berbicara mengenai fashion tentu saya bisa menyentuh mereka-mereka begitu yang memang senang akan dunia fashion, senang dengan penampilan. Dan dan biasanya itu saya sampaikan melalui medsos saya atau ketika saya turun pun saya juga melakukannya. Turun dalam arti kata artinya perang darat juga saya lakukan. Seperti misalnya di Jakarta juga cukup banyak majelis taklim atau ibu-ibu yang tidak terlalu familiar dengan medsos. Jadi itu pun juga saya lakukan. Mungkin kalau dipresentasikan Mas Feby bisa dikatakan bahwa 60% mungkin sekarang untuk medsos atau perang udara itu 40%-nya mungkin tetap kita harus turun ke bawah begitu. Ya jadi sekali lagi memang untuk generasi muda seperti yang kami katakan tadi belajar TikTok misalnya, aktif di Instagram misalnya, itu memang suatu keniscayaan ya. Dan mereka senang kalau misalnya yang kita sampaikan itu ada maknanya. Nggak cuma sekedar OTD misalnya ya, OTD. Atau nggak sekedar cuma makan apa kita gitu. Tapi ada hal-hal lain yang mereka bisa pelajari. Begitu juga ketika kita turun begitu. Kalau tadi Mbak Siti sempat mengatakan dikenal kemudian disayang, disukai kemudian dipilih. Nah untuk disukai dan disayang ini pengalaman saya Mas Feby. Mereka itu di dapil saya terutama seneng kalau kita hadir mereka dapat sesuatu. Jadi nggak cuma sekedar datang aja, oke kita datang, tapi ketika kita berkomunikasi dan mereka mempunyai wacana baru terkait mungkin dalam kesehatan ibu dan anak, mungkin dalam mereka mendidik anak mereka, makan masih jalan-jalan, tapi kemudian kita kasih suatu wacana pendidikan mengenai kesejahteraan keluarga yang baru, mereka senang gitu. Dan saya pun juga merasa lebih bermakna ketika turun tidak hanya sekedar turun, tapi ada ilmu ataupun ada pengalaman yang bisa saya bagi rasakan. Begitu kira-kira Mas Feby. Mas Feby, itu Mbak Oki tadi sama dengan Mbak Arzeti. Sebetulnya kan ada substansi yang disampaikan lewat media sosial itu nggak hanya sekedar aduh mager nih guys misalnya. Nggak cuma sekedar itu ya. Tapi saya ingin bicara data bahwa media sosial sekarang itu kan sudah menjadi bahasa umum anak-anak ya. Anak-anak. Artinya bahwa revolusi digital ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Segagap-gagapnya kita umur segini terpaksa aja saya juga ikut bikin. Saya punya Instagram, saya punya Twitter dan sebagainya. Instagram saya miing begitu. Tetapi ada satu hal data Mbak Arzeti, itu hanya untuk reminding. Jadi jangan GR kalau kita subscribe kita tinggi, ternyata antara yang disampaikan Arzeti tadi, antara dikenal, disukai dengan elektabilitas itu sangat berbeda. Beda ya. Terbukti dengan data riset bahwa itu tidak signifikan dengan elektabilitas. Kepemilihan itu hanya 10% dari media sosial itu. Tapi perlu itu untuk tampil menjadi showcase kita gitu. Gitu ya Pak. Kalau Mbak Kade merawat para milenial lewat sosmed, apakah juga dilakukan seperti Mbak Oki ditangani sendiri atau admin atau bahkan nggak pernah lihat sosial media karena nanti takut membaca yang membuli Mbak Kade? Nah, jadi justru sosial media ini menjadi sarana yang positif sekali karena banyak
penggemar atau pencinta musik yang mungkin juga dari daerah atau dari Malaysia, Singapura, Brunei yang nggak tahu apa sih sebetulnya tugas-tugas kita, tupoksi kita di DPR RI sebagai anggota legislatif. Contoh soal kakak saya, temennya anggota DPR tuh banyak, tapi oh gitu ya di dalam tuh paripurna tuh kayak gitu. Opoksi itu ngapain tugasnya? Kalau kunker tuh kan bahwa pekerjaan kami itu pekerjaan yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas gitu. Padahal sebetulnya justru kita bekerja hal-hal yang kecil yang buat saya tugas dan fungsi kita dari legislasi, anggaran dan pengawasan mungkin salah satu yang paling sulit adalah pengawasan ketika program-program pemerintah yang ada di daerah seluruh Indonesia ini kita memantau langsung turun ke daerah sampai mana, sejauh apa bisa berdampak untuk seluruh masyarakat. Itu semuanya lewat sosmed. Gitu. Ya, Mbak Arseti, kalau banyak orang merasa bahwa ketika public figure itu merasa perlu melakukan public responsibility-nya lewat sosmed, tapi justru bisa jadi bumerang. Jadi bahan untuk netizen untuk membuli, untuk mengkritik, untuk menghajar, gimana itu? Mbak Arseti, apa gak usah didengar deh atau gimana cara merespon fenomena kayak gini? Iya, pertama-tama aku juga menambahkan lagi tadi dari Kang Miing bahwa tidak ada lagi itu saat sekarang di zamannya anak-anak generasi milenial atau XY ini dengan bahasa yang tadi money politik gitu ya. Karena anak-anak cerdas seperti anak-anak milenial dan XY ini mereka adalah anak-anak yang jujur. Mereka tuh melihat seseorang itu bukan dari pencitraan, tapi dari kejujuran. Dengan melihat sosmed yang dibuat oleh seseorang itu mereka akan tahu bahwa oh, ini nothing, oh ini berbobot. Jadi saya tuh merasa beruntung sekali ya dengan adanya sosmed untuk saat sekarang ini. Bagi saya sosmed itu bukan untuk menunjukkan siapa kita, tapi bagaimana masyarakat atau generasi-generasi milenial cerdas ini melihat seseorang itu. Dia akan tahu bahwa ketika dia memasang sesuatu, mereka akan langsung mengatakan, oh ini hanya pencitraan, oh ini hanya ingin terlihat bekerja, oh ini hanya ini. Karena generasi-generasi cerdas seperti mereka ini generasi yang tidak suka basa-basi. Ya. Mereka hanya ingin action, mereka hanya ingin melihat. Mereka tidak ingin ada pencitraan, mereka tidak ingin dibeli suara mereka. Karena suara mereka itu adalah saat sekarang bagaimana mereka memilih pemimpin yang memang seirama dengan kecerdasan mereka. Gak takut malah jadi bumerang dibully sama ya? sekali enggak. Enggak ya, Karena generasi saat ini generasi sangat cerdas gitu. Ketika mereka membuli itu hanya orang-orang yang tidak punya kegiatan yang waktunya hanya dipakai untuk seperti itu gitu. Tapi para generasi-generasi kita yang di depan ini, sahabat-sahabat mahasiswa saya ini nggak ada punya waktu untuk ngebully atau membuat tulisan-tulisan yang yakin, sangat yakin. Ya. Baik, ini sebelum kita akhiri sesi yang kedua dan di ujung saya kepingin menyapa Pak Nugroho. Karena begini dokter, pada pemilu beberapa waktu yang lalu muncul satu isu bahwa para penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu banyak yang sakit, ada yang meninggal dunia. Ya kan? Apa saran dokter supaya kejadian ini tidak terulang karena ini tahun 2024 pekerjaan panjang. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan apa yang sudah terjadi, berarti sekarang untuk pemilihan petugas mungkin perlu screening kesehatan. Iya, mungkin mereka nggak di screening kesehatan, terus dua mungkin juga usia mungkin perlu diperhatikan juga. Kalau dia terlalu tua suruh bekerja nggak tidur gitu kan mungkin resiko gangguan kesehatannya meningkat. Terus yang selanjutnya ya dia mesti diedukasi untuk hidup sehat seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka sejak awal mungkin perlu dikumpulin untuk dia menjadi sehat dan bisa melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Karena kalau dia nggak sehat pasti apa yang dia kerjakan juga tidak bagus, tidak excellent. Jadi mungkin itu yang perlu diedukasi dari KPU. Oh jadi ketika seleksi tingkat kesehatan itu harus ketat gitu ya dok ya supaya tidak terulang kembali kejadian di masa lalu ya.
Mas Febi, tapi kalau lihat 2019 jumlahnya 900 orang meninggal, itu kok pemerintah tidak mencurigainya gitu. Ada apa begitu banyak gitu loh. Ya kan? Kalau tadi ngacu pada teori kesehatannya, mungkin ya oke lah 4 orang, 6 orang meninggal, 10 orang meninggal, oke lah mungkin kesehatan tidak dijaga. Tapi kalau 900 orang dan tidak diinvestigasi sampai saat ini, itu kita pertanyakan. Iya. Ada apa ya? Moga-moga ini tidak terulang kembali. Terima kasih Bapak Ibu narasumber luar biasa ya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan sebelum menyerahkan kembali kepada MC, saya ingin menyampaikan pantun penutup. Beraket ke hulu, berenang ke tepian. Cakep. Tepian Citarum penuh pepohonan. Cakep. Terima kasih kepada para narasumber dan undangan. Semoga talkshow tadi tidak membuat Anda semua bosan. Mawar merah penuh duri. Baunya harum menghanyutkan. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Kalau ada khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk acara yang sangat luar biasa hari ini. Tentunya para narasumber yang sangat menarik dan perlu kami sampaikan Tribuners, acara ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube Tribunnews dan di jaringan Tribun seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya saya mengundang Wakil Direktur Tribun Network Bapak Domuara Ambarita untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada para narasumber dan didampingi dengan GM Senior Bapak Heru Budi. Silakan. Baik, langsung saja diberikan kenang-kenangan untuk para narasumber. Baik, untuk selanjutnya kita berfoto bersama, silakan. Saya hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang santai saja ya. Oke, sekali lagi kita foto. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber. Terima kasih sudah bergabung bersama acara Mata Lokal Memilih Series. Baik Tribuners, usai sudah. Ya, silakan untuk narasumber untuk kembali duduk di kursi depan panggung. Baik Tribuners, usai sudah dalam talk show Mata Lokal Series dan acara ini digelar setiap bulan. Untuk seri selanjutnya juga akan digelar series Nusantara di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, seluruh undangan yang telah hadir baik
secara fisik di studio maupun lewat virtual. Terima kasih pula untuk Mas Tantowi Yahya yang sudah bergabung pula di ruang virtual. Dan tentunya kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini. Ada PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dan tentunya terima kasih untuk IT Political Research and Consultant atau IPOL Indonesia, cara baru memenangkan pemilu berbasis digital. Saya Delta Lidina, pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Lokal series berikutnya. Untuk penampilan pertama, kita sambut Rana Pasupati, Senja Tanpa Jingga. Biarkan di sini ku sendiri melihat dirimu dan dirinya. Bila kau bahagia, pupus rasaku kehilangan rindu. Seperti jingga meninggalkan senja. Biarkan di sini ku sendiri lihat dirimu dan dirinya. Biarkan di sini ku sendiri melihat dirimu dan dirinya. Saling bercinta, saling bercerita, berusaha bertahan meski terluka. Biarkan di sini ku sendiri melihat dirimu dan dirinya. Saling bercerita, aku tak apabila kau bahagia. Aku tak apabila kau bahagia.